Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 26. Alvaro kembali memeluk pinggang istrinya sambil menengadah untuk dicium. Nilam benar merasa sudah terlalu tua untuk tergila, gila pada pemuda yang sedang membujuknya untuk mengabaikan apapun asal untuk kepentingan mereka berdua. Nilam benar menyukai rumah mereka dan lingkungannya. Alvaro mengambil cuti dari semua pekerjaannya khusus untuk menemani Nilam di trimester awal kehamilannya yang mungkin akan menghabiskan waktu sekitar 3 bulanan. Dukungan dari keluarga besar Alvaro begitu berpengaruh pada kondisi Nilam. Sejak pindah ke kota Solo, nafsu makan Nilam meningkat pesat. Rasa mual dan muntah tidak lagi menghampiri harinya. Terhitung sudah 1 minggu berada di kota baru, rumah baru. Perubahan tubuh Nilam sangat kentara, terutama di bagian dada dan panggul. Yang lebih mencolok dari semua itu adalah rasa posesifnya pada sang suami. Bahkan Nilam juga terlihat lebih muda dari usianya karena kelembutan dan saat polos tanpa sentuhan make up. Benar masih seperti remaja meski aslinya sudah begitu dewasa. Sampai detik ini pun Nilam masih sulit percaya jika dirinya dibuat jatuh cinta oleh seorang pemuda hingga bisa bertingkah seperti bocah. Berbeda dengan Nilam yang menyambut hari baru, rumah baru, serta tempat yang baru dengan kilauan kebahagiaan. Di sebuah kota, tepatnya di sebuah rumah sakit, kondisi wanita yang bernama Savitri kian menurun. Matanya tak berhenti menitihkan air mata. Bukan karena menangis, tapi entah mengapa ketika dibuka terasa begitu perih hingga air mata terus-menerus mengalir. Keretakan tulang yang terjadi pada bagian bahunya semakin parah, sebab dia juga mengalami pengapuran tulang. Beberapa sendinya juga membengkak. Kian hari kondisinya kian menurun. Memang benar Tuan Utgom membiayai seluruh pengobatan Savitri sebagai rasa kemanusiaan. Tapi, sampai detik ini, Tuan Utgom belum pernah melihatnya secara langsung. Camelia sudah bukan lagi mahasiswi kedokteran. Dia terpaksa berhenti kuliah, makan dan keperluan hidupnya dicukupi. Tapi, tentu tidak bisa lagi jika ingin berfoya-foya. Nelangsa, itu yang Camelia rasakan. Ingin rasanya meninggalkan ibunya. Tapi, dia nanti makan apa? Mencari uang bagaimana caranya? Sekedar naik ojek saja dia belum pernah. Apalagi kepikiran bekerja untuk mencari kebutuhan hidup, Camelia rasanya tidak sanggup. Nilam membiarkan pintu balkon kamarnya terbuka. Hidup di desa yang masih sangat asri. Mereka sudah tidak memerlukan pendingin ruangan lagi. Sejak pindah dari seminggu yang lalu, kini Milea sudah aktif sekolah. Aktif sekolah pada umumnya, tidak ada yang Nilam khawatirkan lagi. Meskipun putrinya memang korban perceraian, tapi Milea tidak akan lagi dibuli karena tidak memiliki ayah. Kini, sosok ayah ada untuknya. Kasih sayang dari Alvaro dan Yuda untuk putri kecil Nilam banyak membuat iri hati orang. Bisa dikatakan, Milea bukan lagi anak malang, melainkan menjadi putri yang sangat beruntung. Akhirnya, kebahagiaan itu dimiliki oleh bayi korban keegoisan yang dulu pernah dianggap kesalahan. Kini kehadiran Milea justru menjadi semangat bagi ayah kandungnya. Kebahagiaan Milea juga tentu dirasakan oleh Nilam. Wanita cantik yang wajahnya masih tenggelam di dada suaminya. Lengan Alvaro juga masih membingkai tubuhnya. Nilam duduk di atas pangkuan suaminya yang sedang setengah bersila di atas ranjang, sama masih polos tanpa apa dan hanya ingin saling berpelukan seperti itu saja dulu. Mas, kamu beneran cuti selama itu, padahal aku nggak apa loh, ditinggal kerja.
Alvaro menyentuh ujung hidung Nilam dengan jari telunjuk ketika istrinya itu mendongak untuk menatapnya. Tapi sebenarnya aku seneng sih, tiap hari bisa dimanja sama kamu. Nilam memang masih menjabat sebagai ibu direktur. 1 minggu ini tidak ada hambatan untuk dia tetap bekerja lewat online. Yang dikatakan cuti, bukan berarti Alvaro cuti total sebenarnya. Hanya pekerjaannya dikerjakan di rumah. Alvaro mendorong tubuh Nilam dan membaringkannya pelan-pelan. Mencium dahinya beberapa kali dan bibir lembut Nilam agak lama. Istirahatlah dulu, kata Alvaro sebelum bangkit lebih dulu untuk turun dari ranjang. Setelah suaminya masuk ke dalam kamar mandi, Nilam berbaring lurus memandangi langit kamarnya, meremas gumpalan selimut di dadanya dan berpikir. Kemana perginya rasa canggung, rasa takut, rasa was-was, yang selama ini seolah memenjarakan perasaannya? Mengapa baru sekarang ia merasa menjadi orang yang benar bisa menikmati hidup, disayang, dimanja, dan merasa diinginkan dalam waktu yang lama? Bukankah dia masih hidup di dunia yang sama? Tuhan begitu baik padanya, di saat dia kehilangan beberapa anggota keluarga. Tuhan menggantikannya dengan kelompok yang jauh lebih banyak. Alvaro dan seluruh keluarganya begitu tulus menerimanya, menganggap dia keluarga dan hadirnya dianggap penting. Setiap kali Nilam hanya bisa kembali berdoa untuk suaminya agar selalu dilimpahi kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan. Karena Alvaro adalah sumber kebahagiaannya. Nilam meraba perutnya yang masih datar dengan perasaan yang penuh haru. Bersyukur karena begitu cepat dia kembali mendapatkan kepercayaan untuk hamil darah daging orang yang begitu dicintainya. Alvaro keluar dari kamar mandi langsung terkekeh ketika melihat Nilam mengacungkan kedua tangannya. Alvaro berjalan untuk menyambut uluran tangan Nilam yang minta digendong. Nilam langsung menghirup aroma segar Alvaro yang identik dengan lelakinya. Pria itu sudah segar setelah mandi dan ganti pakaian. Alvaro mengambil tangan istrinya untuk dicium, seolah hal seperti itu sudah menjadi kebiasaannya ketika berada di dekat Nilam. Nilam balas mengecup bibir suaminya, seolah mempersilahkan lelakinya untuk berbuat lebih. Aku pecandu dirimu, tapi aku tidak mau terjadi apa-apa pada calon anak kita. Perkataan Alvaro menyadarkan Nilam dari tindakannya yang barusan. Sedikit malu, tapi tidak membuatnya canggung pada sang suami. Ayo, biar ku mandikan kalian. Nilam memekik geli tapi tidak menolak ketika terus dicium sambil dibawa masuk ke kamar mandi. Camelia sedang asik bermain game di ponselnya. Ketika seorang perawat datang dan memintanya mengambil obat di apotek. Silahkan obatnya diambil ke apotek ya Mbak, setelahnya nanti bisa panggil saya di ruangan. Karena dongkol, Camelia tidak menjawab. Membiarkan si perawat berlalu pergi. Kenapa nggak langsung dibawa ke sini saja sih obatnya? Pakai acara ke apotek segala, ribet amat. Kesal, Camelia membanting asal ponselnya yang ternyata jatuh ke lantai. Ketika ingat bagaimana kondisi keuangannya sekarang, dia langsung memeriksa kondisi ponsel. Untung saja tidak jatuh terlalu keras, ponselnya masih bisa diselamatkan. Camelia terlihat kesal sekaligus lega. Terus menggerutu dan bertanya dalam hati, kapan kesengsaraannya ini berakhir? Sore itu rutinitas Camelia masih sama, terpenjara di ruang rawat Savitri. Berbeda jika biasanya dia hanya sibuk dengan ponsel, kini seseorang datang ingin bicara dengannya. Kalian bisa tinggal di rumah yang sudah disiapkan, untuk makanan kalian, kami sudah menyediakan dalam jumlah yang cukup, kamu hanya perlu memasaknya saja. Seseorang itu adalah orang kepercayaan Ingrid. Hah, Camelia langsung mendongak, aku nggak bisa masak. Dia tidak bisa menyembunyikan kekalutannya. Memasak adalah titik kritis yang pasti sangat susah untuk dia lewati. Maaf,
Itu bukan urusan kami. Orang itu tidak peduli, dan itu membuat Kamelia semakin frustasi. Bagaimana jika karena saya tidak tahu cara memasak, rumah malah jadi terbakar karena saya tidak bisa mengontrol apinya? Mereka tetap acuh, dan menatap Kamelia dengan tatapan datar. Kalau rumah itu sampai terbakar karena kecerobohan Anda, silahkan tidur di kolong jembatan. Jawaban menohok itu membuat Kamelia bungkam. Kamelia mengumpat dalam hati. Di rumah tapi seperti di penjara. Ini malam pertama Savitri dan Kamelia di rumah baru. Tanpa AC, hanya kipas angin yang ada. Panas. Jika ingat pilihannya, mereka jadi sulit tidur. Bahkan Kamelia sendiri saat di penjara selalu tidur dalam keadaan menangis yang membuat teman satu selnya benar-benar muak. Dalam gelap, Kamelia memperhatikan siluet ibunya yang tidur nyenyak lengkap dengan dengkur halusnya. Tentu saja itu karena pengaruh obat yang baru wanita itu konsumsi, makanya rasa tidak nyaman tak lagi soal. Bukannya segera menyusul ibunya, Kamelia semakin benci dengan Savitri. Melihat ibunya yang gak setegas biasanya membuatnya muak, Kamelia ingin memberontak. Savitri menurutnya sudah sangat keterlaluan membiarkan dirinya hidup dalam keadaan seperti ini. Alvaro baru saja meletakkan ponselnya di meja setelah beberapa saat yang lalu berteleponan dengan Yuda. Setelah hampir 10 hari pindah, akhirnya rindu ayah kandung Milea itu tak terbendung dan berniat mengunjungi putrinya. Alvaro menghela napas pelan. Alvaro, jujur sebenarnya tidak ada niatku untuk menjatuhkan Milea pada ayah kandungnya. Tapi, kepergianku membawa Nilam ke sini sebenarnya juga sebab mantan suami istriku yang terlalu sering berada di sekitar kami. Sebagai laki aku tahu jika Yuda masih begitu perhatian dan mengharapkan Nilam. Meski berulang kali bilang tak ada rasa lagi pada Nilam, tapi tatap matanya jelas tak bisa berdusta. Sekalipun dia bilang jika Nilam mungkin jodoh singkatnya, aku jodoh yang sesungguhnya dan dia berusaha mengikhlaskannya, tapi aku merasa jika itu hanya ucapan di bibir saja. Tatap matanya seolah menepis dan mematahkan semua yang dia ucapkan. Sikapnya yang selalu salah tingkah dan sedikit gugup ketika tidak sengaja saling bertatap dengan Nilam, cukup jelas membuktikan bahwa dia menyimpan cinta untuk istriku. Aku tahu, dia seringkali menatap Nilam dalam diam ketika sedang berkunjung ke rumah kami. Dia juga sering cemburu tiap kali melihat keromantisanku bersama Nilam di momen tertentu. Ah, Yuda, aku tak tahu apa yang sebenarnya ada dalam hatimu. Namun seringkali berusaha untuk damai, tetap berbaik sangka padamu bahkan mendoakanmu di setiap sujudku. Mas, apa kata sahabatmu? Pertanyaan Nilam membuat segala risauku sirna. Ya. Entah sejak kapan dia berpikir antara aku dan mantan suaminya bersahabat, mungkin karena aku pandai menyimpan rasa cemburu makanya dia berpikir demikian. Antara hatiku dan hati mantan suaminya jelas tak jauh berbeda. Kami hanya dikuatkan dengan tekad. Aku dengan tekad ingin berdamai. Mungkin Yuda dengan tekad karena anak. Nilam. Aku mendekati suamiku yang baru selesai teleponan dengan mantan suamiku. Entah sejak kapan, aku sendiri tidak terlalu memperhatikan jika mereka akhirnya jadi akrab. Komunikasi mereka lancar, walau ku tahu semua itu karena putriku, Milea. Apa kata sahabatmu? Tanyaku ketika sudah berada di dekatnya yang tengah tersenyum ke arahku. Suamiku memang tak langsung menjawab. Dia justru tertawa kecil meraih tangan kananku untuk kembali dikecup, seperti kebiasaannya selama ini. Mas, ada apa dengan dia? Tanyaku lagi, untuk memastikan tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tanya alamat kita, sudah rindu banget sama Princess. Oh, begitu. Aku hanya mangut. Tak lama berselang, kami kedatangan tamu istimewa.
nenek dan ayah Utgom. Aku senang sekali melihat di belakang mereka ada yang lainnya juga. Kak Ozu, Liga, dan pasangan mereka masing-masing. Mereka benar-benar keluarga yang penuh kehangatan. Aku sangat bersyukur bisa berada dalam keluarga ini, yang penuh cinta dan kasih sayang. Sangat kontras dengan keluargaku sendiri yang terasa begitu asing bagiku. Meskipun antara suamiku dan kakaknya tampak tak akur, sebenarnya mereka begitu sangat menyayangi. Harusnya yang hamil ditinggal aja, yah, Nek. Celetuk suamiku untuk menyinggung kakak perempuannya. Hamil itu anugerah, bukan musibah. Ya kali mentang hamil aku nggak boleh kemana, mana? Teori dari mana itu? Tiap kali bertemu, pasti ada perdebatan seperti ini. Persaudaraan yang unik, menggemaskan dan seru. Andai persaudaraanku dengan anak mama yang lain seperti itu juga, aku pasti akan sangat bahagia. Tapi sayangnya aku merasa asing dengan keadaan keluargaku sendiri. Bahkan hubungan antara ipar saja mereka begitu dekat. Benar gambaran keluarga harmonis yang sesungguhnya. Sudahlah, tak perlu berandai-andai lagi. Setiap keluarga memiliki kisahnya masing-masing yang pastinya tak mungkin bisa sama. Lagi pula mereka sekarang juga sudah menjadi keluargaku. Perhatian dan kepedulian mereka padaku bahkan melebihi kepedulian ibu kandungku. Aku sangat bersyukur bisa menjadi salah satu anggota keluarga besar mereka. Mereka menjadi saudaraku yang siap membantuku kapan saja. Selalu memberikan dukungan dan nasihat di saat aku ingin melakukan hal yang besar. Mereka juga menyelipkan doa untuk kebaikan hidupku dan juga suamiku. Ternyata benar kata orang, bahwasanya tidak selalu saudara kandung yang bisa membantu dan mensupport kita untuk melakukan sesuatu. Terkadang, justru orang lainlah yang jauh lebih mengerti dan perhatian dibandingkan saudara kita sendiri, bahkan seringkali lebih banyak pengorbanannya. Yuda, Pov. Aku tidak ada niat untuk terus membuntuti kemanapun mantan istriku pergi. Tapi, mau bagaimana lagi, aku benar-benar merindukan putriku. Terpaksa lagi aku harus menghubungi laki yang kini sudah menggantikan posisiku sebagai suami seseorang di sana. Sejak menikah dengan istriku, pria yang kini menjadi ayah putriku itu yang menjadwalkan pertemuan kami. Lebih tepatnya apapun kegiatan yang ingin kulakukan bersama Milea, aku akan langsung menghubunginya, bukan lagi mantan istriku. Entah karena dia yang pencemburu, ataukah Nilam yang mengaturnya seperti itu, aku tidak tahu. Kuakui, semakin dekat dengan Milea, semakin besar juga penyesalan yang mendera hatiku. Andai dulu aku tak egois, mungkin, wanita tangguh itu kini masih menjadi istriku. Ah, Nilam, andai kamu tahu, cinta di hatiku makin menggebu sejak aku menyadari bahwa kamu adalah bidadari yang pernah dikirimkan Tuhan untukku. Sebenarnya aku malu, terutama pada suaminya yang sekarang. Karena nyatanya hatiku begitu kotor. Tapi, aku tak akan membuat mereka kecewa untuk kedua kalinya. Apalagi pada Nilam, tiap kali aku berkunjung ke rumah mereka, aku hanya menyapa sekenanya. Bukan karena sombong namun karena malu, sebab hati ini masih menginginkannya. Malu, dengan sikapku dulu yang terlalu kekanakan, ditambah kini rasanya hatiku terus memujinya. Datanglah kapanpun kamu mau. Kata ayah sambung putriku itu benar di luar dugaan. Dia yang ku tahu mengerti rasaku pada istrinya sebagai sesama laki, masih mengizinkan aku untuk bertemu mereka kembali. Senyum tipisku hadir, mendengar jawaban darinya yang masih mengizinkan aku menemui Milea saja rasanya cukup bahagia. Apalagi ditambah lagi keinginannya untuk membantuku menyelesaikan masalah pekerjaan yang akhir ini begitu menyita waktuku, sungguh di luar perkiraanku. Timbul pertanyaan di hati ini.
Kapan kiranya niatku tulus hanya untuk menemui Milea, aku juga ingin menghilangkan rasaku ini. Semoga secepatnya ada yang bisa mengalihkan pikiranku dari sang mantan istri. Aku benar-benar ingin bernapas lega karena tak lagi merasa bersalah. Ku hembuskan napas panjang setelah mematikan sambungan telepon. Semua harus segera ku cegah, sebelum masalah ini menjadi bumerang untukku nanti. Memiliki rasa untuk mudah mengikhlaskan dianjurkan dimiliki semua orang. Ikhlas untuk melepas, memutuskan, dan juga menerima sebuah keadaan. Meskipun seringkali nggak sesuai harapan, namun memang ada momen di mana harus melepas angan-angan. Rasa nggak nyaman pasti akan mudah terasa. Namun harus bersabar dan berprasangka baik dengan situasi. Pasalnya, di balik hilangnya sebuah kesempatan, akan ada harapan baru yang menunggu di masa depan. Apalagi dalam menjalankan ujian, akan ada berbagai macam perasaan yang muncul dalam dada. Meski harus ikhlas, tak semua orang bisa menjalankannya dengan mudah. Maka dari itu, perlu memberikan kekuatan pada diri agar lebih mudah memahami situasi. Tapi, benar hanya orang yang sabar yang bisa menerima situasi yang terasa jungkir balik, dari yang serba ada, menjadi serba kekurangan. Itu yang tengah dirasakan Camelia. Marah, kesal dan iri begitu melekat di pikirannya. Terlebih saat keadaan ibunya semakin mengharuskan terus ditemani. Dia jenuh. Dia bosan. Ingin pergi. Tapi, tak tahu arah tujuan. Takut lapar. Takut terlunta-lunta. Takut pada kenyataan. Jika dia tak lagi memiliki kemewahan yang dulu selalu melekat pada dirinya. Cantik wajahnya, tak sebanding dengan hatinya yang penuh rencana licik. Tapi, apa boleh dikata, yang dia lawan bukanlah orang sembarangan. Ingrid, tak sekalipun melewatkan mengawasi setiap gerak-geriknya. Mel, Mama House. Tatapan sinis Camelia layangkan pada ibunya. Kesal, dia capek disuruh ini dan itu, dimintai tolong A sampai Z. Mel, Mama benar House. Iba Savitri ketika permintaannya tak dihiraukan Camelia. Ma, aku tuh capek. Mel mau ini, Mel mau itu, lihat dong Ma, sampai ku rusak semua. Bukannya segera mengambilkan air minum untuk ibunya, Camelia terus-menerus mengeluh. Binar mata Savitri meredup. Baru beberapa minggu dia tak berdaya seperti ini tapi Camelia sudah tidak terhitung berapa kali mengeluh dan mencaci makinya sebab seperti menjadi beban yang begitu besar. Mama kan sakit Mel, lirihnya seperti mengiba. Bajuku kumal dan bau gara bolak-balik memapah Mama ke kamar mandi. Jangan minum terus, biar aku nggak capek antarin ke kamar mandi. Isak Savitri tidak lagi ia sembunyikan. Hatinya sakit tak berdarah. Kecil anak sudah besar jadi onak. Pantas peribahasa itu disematkan untuk Camelia. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sudah besar lupa balas budi. Lihatlah, keluh kesahnya sudah benar keterlaluan. Hari yang dikatakan Yuda untuk berkunjung tiba. Pukul 6 sore Laki yang mengenakan setelan kantor itu menginjakkan kakinya di kediaman Alvaro dan Nilam. Perhatiannya tertuju penuh pada putrinya Milea. Tatapannya sempat bertemu dengan sang mantan istri, tapi ia segera berpaling. Yuda mengingat perkataan ibunya. Tak pantas ia terus menyesali apa yang telah terjadi bahkan terus menyalahkan diri sendiri. Mungkin, untuk melupakan Nilam memang sulit bahkan sangat sulit. Akan tetapi sepertinya Yuda mulai sadar bahwa Nilam telah bahagia bersama Alvaro. Bahkan saat ini aura bahagia jelas terpancar di wajahnya yang cantik. Yuda tersenyum sendu. Mungkin saja orang yang selalu memenuhi pikirannya akhir ini, dia tak lagi mengingat nama Yuda. Mungkin saat ini cuma Alvaro yang akan wanita itu ingat sepanjang hidupnya selain mendiang ayahnya.
Yuda berusaha menerima. Mungkin memang Alvaro lah takdirnya. Alvaro yang ditakdirkan Allah untuk pasangan hidup Nilam, bukan Yuda. Yuda ingin mengerti dan menerima itu semua. Sayangnya lagi dan lagi hatinya seolah sulit untuk menerima. Yuda melihat Alvaro yang tersenyum tipis ketika membuka pintu untuknya tadi. Entah mengapa, hal kecil seperti itu mengingatkan Yuda akan kejadian lampau saat dia masih menjadi suami Nilam. Pernahkah dia sekedar membuka pintu untuk menyambut tamu? Pernahkah dia tahu jika ternyata Nilam selama ini diperas ibunya? Yang paling sederhana saja, pernahkah dia tahu makanan favorit mantan istrinya itu? Setiap mengingat itu dapat menyurutkan egonya. Perlahan menyadari bahwa sepenggal diri memang tak pantas untuk wanita sehebat itu. Ah, Yuda. Penyesalan itu membuat dirinya merasa kerdil. Kesombongan diri yang dulu begitu menonjol, perlahan menyusut bersama dengan datangnya rasa bersalah dan juga rasa tak layak untuk merasa demikian. Harapan Yuda hanya satu, bisa mengikhlaskan yang setulus-tulusnya sang mantan istri. Kenapa diam saja? Pertanyaan Alvaro membuat Yuda tergagap. Alvaro tidak berniat mencari musuh. Walau bagaimanapun Yuda adalah ayah dari anak sambungnya. Biarlah semua rasa di hati Yuda sendiri yang tanggung. Mungkin ini akan menjadi bagian dari masa lalu yang akan mendewasakan mereka. Karena Alvaro yakin ada hikmah di balik semuanya. Terselip doa untuk Yuda dari Alvaro. Semoga Allah segera menyembuhkan perasaannya, ditemukan pada jodoh yang sebenarnya. Amin. Istirahatlah dulu, kamu terlihat lelah. Nasihat Alvaro. Aku kesini tidak hanya ingin melihat Milea. Tapi ada juga sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Penting. Dua laki yang memiliki rasa dengan Nilam itu akhirnya saling bicara. Hingga pembicaraan itu berakhir ketika tiba waktunya makan malam. Tidak ada yang berubah. Baik sikap Yuda ke Alvaro ataupun sebaliknya. Nilam mengamati keduanya. Dan mereka memang tampak biasa. Aku pulang, loh, ada tamu. Liga berjalan berdampingan dengan suaminya. Esok hari dia akan kembali ke Jakarta setelah beberapa hari berada di Solo dan melihat perkembangan galeri seni miliknya. Tak berselang lama, Tuan Udgom, Ozu dan istrinya pun tiba. Yuda menyapa mereka semua. Hanya saja Nenek Ingrid tidak bisa berada di tengah mereka karena sudah kembali ke Jakarta lebih dulu. Meski sudah berusia lebih setengah abad, tapi beliau masih sangat sehat dan penuh karisma. Mari makan ya, Kak, ajak Alvaro pada Tuan Udgom, Ozu dan kedua kakak iparnya. Bersambung dulu ya teman-teman.